Selamat ulang tahun untuk pasar modal Indonesia yang ke-44 tahun. Semoga pasar modal Indonesia semakin berinovasi lagi, semakin banyak investor, dan meningkatkan semakin banyak IPO-nya. Sebelum kita menyimak videonya lebih lanjut, perkenalkan nama saya Elsa, channel YouTube saya Beli Saham, dan IG saya Elsa Dinam. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga nih follow Instagram, Twitter, dan TikToknya IDX, KSEI, dan KPay di sebelah sini. Pasar modal Indonesia kini tumbuh kian membaik dengan meningkatnya kapitalisasi pasar dan beragamnya produk-produk pasar lokal yang tersedia sesuai kebutuhan investasi, sinergi OJK, BEI, KSEI, dan KPay semakin menumbuhkan optimisme pasar modal Indonesia dan memperkokoh perekonomian nasional. Selain menjadi indikator perekonomian domestik, pendirian pasar modal di Indonesia di tengah masyarakat memberikan alternatif nih teman-teman dalam berinvestasi. Dengan tingkat resiko yang dapat diperhitungkan, pasar modal tidak lepas dari sinergi IDX, KSEI, dan KPay. Dari Robert Kiyosaki, bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang kamu simpan, seberapa keras itu bekerja untukmu, dan berapa banyak investasi yang kamu simpan. Nah teman-teman, kita akan sedikit membahas nih tentang BEI atau biasa yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Merupakan bursa resmi yang ada di Indonesia. Bursa ini merupakan hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta atau biasa disebut dengan BEJ dengan Bursa Efek Surabaya atau juga yang biasa disebut dengan BES. Adapun alasan pemerintah menggabungkan dua bursa di kota dua terbesar tersebut itu adalah demi efektivitas operasional dan transaksi. Dan bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi nih teman-teman sejak tanggal 1 Desember 2007. Demi memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat seputar perkembangan bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Dan sekarang teman-teman juga nih bisa mengaksesnya melalui media internet agar diperoleh data yang lebih up to date. Nah, selanjutnya kita akan juga sedikit nih membahas tentang KSEI. Sebagai salah satu regulator di Indonesia, KSEI berperan nih sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di perdagangan efek Indonesia sesuai amanat undang-undang. Sejak berdirinya pada tahun 1995, KSEI telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi nih teman-teman. Era perdagangan warakat menjadi tonggak perkembangan infrastruktur pasar modal ke depan. Dengan layanan pertama berupa jasa kustodian dan penyelesaian transaksi efek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang KPay. Sebagai salah satu self-regulator organization dengan nama KPay atau biasa disebut dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, keberadaan KPay dalam industri pasar modal Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga clearing dan penjaminan yang menjalankan kegiatan clearing dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, terakhir kita akan membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi nih teman-teman, atau dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kenapa sih teman-teman harus investasi saham? Yang pertama tuh, teman-teman bisa modalnya terjangkau nih, cuma 5.000 aja loh, sudah bisa dibeli saham. Yang kedua, bersifat liquid, butuh uang bisa langsung jual deh. Yang ketiga, mengalahkan inflasi. Yang keempat, passive income, terdiri dari capital gain atau selisih harga jual dan beli. Dan ada dividen juga nih teman-teman. Artinya keuntungan perusahaan yang dibagikan. Di belakang setiap saham adalah sebuah perusahaan. Cari
tahu apa yang dilakukannya dari Peter Lynch. Jangan lupa untuk ikuti juga nih teman-teman sekolah pasar modal untuk menambah pengetahuan teman-teman biar lebih dalam tentang pasar modal. Yuk kita simak 10 saham pergerakan teraktif berdasarkan frekuensi, nilai perdagangan, dan kapitalisasi pasar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang 10 saham berdasarkan total frekuensi perdagangan periode Januari 2021 hingga Agustus 2021. Nah, kita bisa lihat di layar ini teman-teman. Oke. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam 10 saham teraktif berdasarkan nilai perdagangan periode Januari hingga Agustus 2021. Nah, kita bisa lihat juga nih di sini, teman-teman. Nah, terakhir nih teman-teman, kita akan menyimak 10 video saham teraktif berdasarkan kapitalisasi pasar perdagangan Januari 2021 hingga Agustus 2021. Kita bisa lihat juga di sini. Wah, ternyata dari hasil 3 video tersebut, saham yang aktif diperdagangkan berupa frekuensi, tidak hanya saham-saham yang harganya murah loh teman-teman, seperti Antam, BRI, BRIS yang harga sahamnya di atas 2000 yang paling banyak frekuensinya diperdagangkan. Lalu video yang kedua, harga saham nilainya mahal loh padahal, tapi belum tentu nih teman-teman yang teraktif dan nilai perdagangan. Ini menjadi salah satu saham teraktif berdasarkan nilai perdagangan dibanding saham sejenis. Dan yang ketiga, ternyata dari saham kapitalisasi pasar terbesar diduduki oleh BCA, BRI, dan Antam. Dilihat dari 3 video tersebut, ternyata ada 3 nih teman-teman sektor perbankan yang aktif. Yang pertama BCA, yang kedua BRI, dan yang ketiga ada Bank Mandiri. Untuk telekomunikasi ada Telkom, sektor mining ada Antam. Lalu apa nih saham favorit teman-teman? Banyak loh teman-teman tawaran investasi di luar sana, namun bisa dipercaya nggak? Jangan-jangan zonk lagi. Curhat itu nggak memberikan solusi. Return tinggi bukan jaminan. Lalu saya harus kemana? Terkait aduan, teman-teman bisa hubungi OJK ya di 157, dan teman-teman juga bisa WA di nomor di sini. Terima kasih telah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.